Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi hari ini. Materi hari ini yaitu jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Selanjutnya kita masuk ke jaringan meristem. Jaringan meristem pada tumbuhan merupakan jaringan yang mampu terus-menerus membelah. Fungsi jaringan meristem yaitu sebagai jaringan penyokong pertumbuhan tanaman secara ke arah atas atau meninggi ataupun ke arah samping atau membesar. Selanjutnya, menurut cara terbentuknya meristem dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, promeristem. Promeristem ialah suatu jaringan meristem yang sudah ada sejak tumbuh-tumbuhan itu berada di fase embrio. Fungsi dari promeristem sendiri yaitu pertumbuhan pada embrio dan menghasilkan jaringan meristem primer. Contoh terdekat adalah pada lembaga biji tumbuhan. Selanjutnya, setelah tadi yang pertama promeristem, kita masuk yang kedua dan yang ketiga, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer berasal langsung dari sel-sel embrional. Contohnya pada meristem di ujung akar dan di ujung batang yang biasanya kita sebut dengan meristem apikal. Sedangkan jaringan sekunder adalah jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat menjadi meristem. Contohnya pada kambium. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu menurut letaknya meristem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu meristem apikal. Meristem apikal atau biasa disebut sebagai meristem ujung. Meristem ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Pada saat terjadi pemanjangan, meristem apikal ini akan menghasilkan tunas apikal. Tunas apikal inilah yang akan berkembang menjadi jaringan baru yang akan membentuk daun, batang, dan bunga. Kemudian yang kedua yaitu meristem interkalar. Selain dari meristem apikal, jaringan tumbuhan lain juga memiliki yang disebut dengan meristem interkalar. Letak jaringan ini berada di antara jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pertumbuhan meristem interkalar ini akan menghasilkan bunga, sehingga jaringan yang dihasilkan meristem ini bisa digolongkan ke dalam jaringan primer. Kemudian yang ketiga meristem lateral. Meristem lateral ini biasa dinamakan dengan meristem samping. Contoh dari meristem samping ini adalah pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Pada saat mengalami pembelahan sel, kambium pembuluh pada akar dan batang akan mengalami yang namanya proses penebalan. Akibatnya akar dan batang akan semakin membesar. Pertumbuhan ini disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Selanjutnya kita masuk pada jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi menjadi jaringan permanen, tidak tumbuh dan memperbanyak diri. Jaringan permanen terdiri atas tiga jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan. Ciri-ciri jaringan epidermis yaitu bentuknya seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat dan tidak ada ruang antar sel. Jaringan epidermis berfungsi sebagai jaringan pelindung organ tumbuhan. Selanjutnya, jaringan parenkim. Jaringan parenkim memiliki nama lain yaitu jaringan dasar. Jaringan parenkim memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, jaringan penyokong. Jaringan penyokong memiliki fungsi, yaitu untuk menyokong tanaman agar berdiri dengan kokoh dan kuat.
Jaringan penyokong terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan Colenkim dan jaringan Sklerenkim. Jaringan Colenkim adalah jaringan hidup sebagai penyokong dalam organel muda. Bentuknya prisma pendek atau bulat memanjang. Jaringan Colenkim dapat ditemukan pada batang, daun, serta bagian bunga dan buah. Sedangkan jaringan Sklerenkim adalah jaringan penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan, atau pada tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan Sklerenkim terdiri atas serabut atau serat-serat Sklerenkim dan skleroid atau sel-sel batu. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh atau Tracheophyta. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Ada 2 macam jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Jaringan xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari tanah ke daun, sedangkan phloem berfungsi untuk menyalurkan zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi kormus. Akar memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, menambatkan tumbuhan. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyerap air dan mineral. Baiklah, bagian yang selanjutnya yaitu batang. Batang merupakan salah satu organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Batang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, alat perkembangan vegetatif. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga. Bagian yang selanjutnya yaitu daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari matahari untuk fotosintesis. Struktur daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan ikatan pembuluh. Daun memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, tempat menyimpan bahan makanan. Yang ketiga, alat evaporasi atau penguapan. Yang keempat, respirasi melalui stomata. Fotosintesis ini berlangsung di jaringan mesofil daun. Jaringan mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Bagian yang selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan tempat melekatnya serbuk sari di atas kepala putik, penyerbukan, pembuahan, bakal buah, dan biji berkembang menjadi buah. Bagian yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Struktur bunga yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga memiliki fungsi sebagai alat pembentukan sel kelamin. Selanjutnya kita masuk pada materi teknologi kultur jaringan. Menurut Suryo Winoto tahun 1991, kultur berarti budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Karena itu, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat seperti induknya.
Selanjutnya, sifat totipotensi pada tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi tanaman yang sempurna bila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai. Kemampuan semacam itu dinamakan totipotensi. Totipotensi dikembangkan sebagai dasar dalam pengembangan tumbuhan secara in vitro atau kultur jaringan. Selanjutnya, contoh teknik kultur jaringan yaitu meristem kultur. Meristem kultur yaitu budidaya jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. Selanjutnya, manfaat teknik kultur jaringan. Manfaat teknik kultur jaringan yang pertama, untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar dalam waktu singkat dengan sifat dan kualitas sama dengan induknya. Yang kedua, mendapatkan tanaman yang bebas dari virus dan penyakit. Yang ketiga, melestarikan tanaman yang hampir punah.